The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Are you ready? All of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar
Jemaat yang dikasihi, pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama, memanjatkan rasa ucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan meminta pertolongan daripada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama untuk bangsa dan negara, buat gereja dan jemaat, juga buat anak-anak sekolah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami semua. Walau kami masih dalam masa pandemi seperti ini, tapi kami percaya tuntunan-Mu tetap berjalan, tuntunan-Mu tetap mengiringi kami, tuntunan-Mu tetap menyertai kami hari demi hari. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menolong pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi beserta wakilnya, juga para menteri yang bekerja Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Kau Tuhan, menolong bangsa ini, menolong pemimpin-pemimpin kami, mengambil kebijakan-kebijakan yang berkenan kepada Engkau. Tuhan menolong di masa pandemi seperti ini, pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat supaya mendapatkan vaksin, supaya melalui vaksin ini, pandemi ini dapat berkurang dan dapat diatasi, sehingga perekonomian dapat berjalan kembali. Tuhan yang tetap menolong terus, mengingatkan juga kepada masyarakat supaya bisa bekerja sama dalam program pemerintah ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat kami, buat gereja kami. Bentar lagi gereja kami juga akan memulai untuk ibadah secara offline. Kiranya Tuhan lindungi kami supaya pandemi ini tidak menjangkiti jemaat kami, tetapi kami tetap sehat dan kami tetap bisa memuji Engkau. Tuhan menolong untuk persiapannya. Tuhan memberikan semangat kepada jemaat kami. Kami ingat juga jemaat kami yang sudah lama tidak beribadah. Biarlah iman mereka tetap teguh kepada Engkau, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Apapun kesulitan, apapun masalah yang dihadapi, tetap bergantung kepada Engkau dan beriman kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami ingat juga buat rencana pemerintah di bulan Juli akan membuka sekolah maupun kuliah secara onsite, dan mereka harus datang ke sekolah. Kiranya Tuhan menolong supaya kebijakan-kebijakan ini juga tetap menjaga kesehatan, menjaga supaya pandemi ini tidak meningkat lagi Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kepada guru-guru, kepada pemerintah setempat juga untuk mengelola ini supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini. Kami berserah, menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Kau. Amin. Bapak Ibu, jika memiliki beban masalah yang perlu kami doakan, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Kami akan membantu Bapak Ibu meminta pertolongan pada Tuhan. Selain Bapak Ibu juga dapat meminta langsung kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu menyambut bulan kemerdekaan kita, negara Indonesia. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Walaupun segala macam problema masih ada di negara kita, tapi kita mau terus berdoa agar bangsa kita, Indonesia, bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian yang satu ini yang mengatakan bagi Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sekali lagi untuk naikkan pujian ini, kemuliaan bagi Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Yes, Jesus, haleluya Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia. Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, yuk saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri dimanapun teman-teman berada hari ini. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah Allah pelindung kita, Dialah Allah penghibur kita, dan Dialah Allah penyelamat kita. Oke? Yuk tetap semangat ya. Kalau tepuk tangan juga boleh ya. 2. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu.
Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin ya Tuhan kita, Dia mengalahkan iblis, Dialah Allah pemenang kita. Oke? Yuk, clap, 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 clap. Siap, sekali lagi kita menaikkan pujian ini ya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Kita naikkan pujian nih. Yesus, Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita mau muji Tuhan di rumah masing-masing, boleh memuji Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Kita mau semangat, kita mau terus fokus kepada Tuhan karena Dialah Allah kekuatan kita. Amin. Kita yakin ya, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Dialah Allah yang hebat. Dan tetap semangat ya teman-teman, dimanapun berada. Yang mau menari boleh ikut menari, yang mau tepuk tangan boleh tepuk tangan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku yang hebat, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin ya teman-teman. Boleh tepuk tangan deh buat kita masing-masing. Dialah Allah Tuhan kita, Dialah Allah yang luar biasa, dan Dialah Allah yang hebat. Haleluya Tuhan. Psalm 139 verse 14 says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GJKI Andir yang saya kasihi dalam Tuhan. Pastinya semua kabar baik dalam Tuhan, amin. Hari ini saya Yunis yang akan memandu kita semua dalam GJKI Andir News. So, this is GJKI Andir News for this week. Ada beberapa kegiatan yang terselenggara di GJKI Andir. Jangan lupa untuk dicatat ya. Yang pertama, ada ibadah doa yang diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 19 atau pukul 7 sore melalui aplikasi Zoom. Pemahaman Alkitab atau PA yang diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk Anda yang masih muda, silakan bergabung bersama kami dalam Youth Online Ministry, Youth Online Service yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Sekolah Minggu GJKI Andir dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.45 pagi melalui aplikasi Superbook. Untuk ibadah raya GJKI Andir Online Service diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di YouTube channel GJKI Andir. Silakan bergabung bersama kami. Jika
Jika Anda ingin tergabung dengan komunitas kami, mendapatkan informasi terbaru, dan mengirimkan doa-doa, Anda bisa mengikuti media-media sosial kami berikut. Di Facebook page ada GJKI Andir, YouTube GJKI Andir, dan Youth GJKI Andir di akun @YouthGJKIAndir. Penyaluran dana dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan masih terus berlangsung hingga saat ini. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Thank you for your generosity. Bagi yang ingin memberikan persembahan maupun mengembalikan perpuluhan, Anda bisa melakukan transfer ke rekening maupun scan ke QR Code yang tertera pada layar Anda. Jika Anda juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan gedung gereja, Anda bisa mengirimkannya kepada nomor yang tertera dalam layar Anda. Terima kasih atas persembahan dan perpuluhannya. Tuhan yang akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Bapak Ibu Jemaat, setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama siapkan hati, pikiran, dan sikap kita untuk menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang subur dalam hati kita. Namun sebelumnya, selalu saya ingatkan untuk tetap menjaga 5M yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker kemanapun kita pergi, tentunya masker yang sudah dicuci atau diganti ya. Lalu mencuci tangan kemanapun kita pergi dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Lalu yang ketiga, kita menjaga jarak satu sama lain di tempat-tempat umum terutama, lalu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kita. Mari kita tetap sehat dan bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan tubuh yang kuat. Saya Yunis, pamit undur diri dari GJKI Andir News hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. God bless you and happy Sunday. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang berkata, walaupun mungkin badai, masalah dapat silih berganti datang dalam kehidupan kita, apalagi dengan situasi pandemi yang mungkin masih berat buat kita semua, tapi satu yang kita percaya, bahwa pertolongan Tuhan tidak terbatas oleh waktu, dan pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Oh Jesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Terima kasih Yesus, Engkau baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, kita bersama walaupun dalam pandemi ini, kita sama-sama kita akan bergantung pada Tuhan. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar suara Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kebaikan yang telah Kau berikan pada kami, Yesus. Kami rasakan itu tiap pagi. Engkau tak pernah jemu-jemu, Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Selalu baru dan tiap pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah berikan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang beracara dalam hidup kami, Kau yang akan menjadi berkat bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pagi Bapak Ibu, ini adalah George Charles Ball. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal dia, karena dia ada di waktu di tahun 1800-an. Siapa dia? Dia adalah seorang manajer pertama di Hotel Astoria.
Hotel itu adalah hotel landmark yang menjadi ikonnya kota New York. Bagaimana dia bisa mendapatkan menjadi jabatan itu, menjadi manajer pertama di sana? Dia pertama kali dia bekerja itu sebagai resepsionis di sebuah hotel di Philadelphia. Pada suatu malam yang dingin, datanglah seorang suami istri. Dia datang, dan yang menjaga hotel itu di depan adalah George Charles Blount ini. Suami ini datang ke resepsionis, dia berkata, apakah ada kamar di sini? Saya sudah berkeliling di kota Philadelphia ini dari hotel satu ke hotel lain, tetapi semuanya penuh. George Charles Blount berkata, iya Pak, hari ini ada 3 momen terbesar di Philadelphia. Semua hotel pasti penuh. Dan juga di hotel kami ini, kami penuh Pak. Merasa kasihan George Blount ini, dia merasa kasihan ke Bapak Ibu karena di udara di luar dingin, dia sudah berputar-putar dengan capeknya. Dia mengasih satu solusi. Bapak Ibu, mau nggak saya ada kamar untuk saya istirahat kalau malam? Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa tinggal di kamar saya. Akhirnya Bapak ini menyetujui dengan tinggal di sana. Tinggal dalam satu malam. Sesudah dia akan pulang, dia mendatangi resepsionis lagi. Dia membayar semua tagihan yang harus dibayar. Mungkin dia waktu tinggal di sana dia meminta makan pagi, ada makan malam. Dia bilang ke George Charles Blount ini, orang seperti kamu ini harusnya memimpin sebuah hotel, bukan menjadi resepsionis. Saya akan buatkan hotel buat kamu. George Charles Blount ini mungkin seperti gurauan pembicaraan si bapak ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya si bapak ini pulang kembali ke kota New York, ke asal kotanya. 2 tahun kemudian datang surat kepada George Charles Blount. Surat itu diiringi juga dengan 2 tiket pesawat terbang untuk pulang pergi. Ternyata surat ini adalah diberikan dari bapak dan ibu ini yang pernah dia tolong. Kamu datang ke New York. Akhirnya George Charles Blount ini dia mengambil cuti di hotel ini. Akhirnya dia pergi ke New York. Ketemu bapak dan ibu ini. Akhirnya dia akhirnya dia dibawa ke suatu sudut jalan. Ditunjukkan, itu hotel. Itu hotel buat kamu. Karena kebaikan kamu yang telah menolong. Kamu, karena jiwa kamu, karena karakter kamu yang hebat, yang bagus, yang baik. Karena kebaikan George Charles Blount ini, dia bisa menjadi manajer pertama di hotel itu. Mungkin saat Charles Blount ini memberikan kamarnya kepada suami istri ini, dia pasti malam itu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak bisa tidur di kasur. Dia mengalami suatu pengorbanan. Tapi pengorbanan George Charles Blount ini tidak sia-sia. Karena kebaikan dia tidak sia-sia. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Katanya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kita akan baca dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Mari kita akan baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus, ini adalah surat pertama yang dibuat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menyuruh jemaat Galatia untuk berbuat baik. Tetapi kata-kata apanya? Janganlah jemu berbuat baik. Berarti kalau Paulus berkata jangan jemu, berarti jemaat Galatia waktu itu dia sudah melakukan suatu yang baik, perbuatan yang baik yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus, dan mengalami stagnan, mengalami kemunduran atau mengalami suatu keberhentian. Jemaat Galatia tidak melakukan lagi perbuatan baik itu. Atau mungkin sekali-kali. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, mungkin menolong seseorang. Sudah menolong seorang beberapa waktu, ternyata Bapak Ibu mulai bosan, mulai jemu, mulai kepikir mungkin saya tidak mau menolong. Mengapa itu? Karena itu mungkin ada hambatan. Hambatannya mungkin orang yang kita tolong itu tidak tahu terima kasih. Orang yang ditolong kita itu tidak ada perubahan. Tetangga saya kemarin cerita, adiknya itu sakit kanker, dirawat oleh istri saya. Sudah dirawat, dia memerlukan biaya yang sangat besar. Adiknya ini dia mau bantu untuk perawatan. Dia suruh istrinya itu, yang sakit itu suaminya, istrinya suruh sok coba cari harga ronsen berapa, harga CT scan berapa, pokoknya lab berapa. Tetapi istrinya ini tidak mau pergi-pergi. Dia tidak mau menanyakan pergi harga lab berapa, harga CT scan berapa, harga ronsen berapa. Dia nggak mau pergi. Dia diam. Mungkin karena dia hopeless, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai adiknya ini yang mau bantu ini, dia kesel gitu. Mau dibantu, udah dikasih uangnya, tetapi dia tidak mau pergi. Nah, itulah yang terjadi. Jemaat Galatia tidak melakukan perbuatan lagi karena mungkin dia ada masalah di jemaat Galatia itu. Banyak permasalahan jemaat di Galatia. Yang pertama permasalahannya itu karena adanya ajaran palsu. Di dalam Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saat itu ada beberapa orang, mungkin dia ingin mencari popularitas, dia ingin disanjung oleh jemaat-jemaat Galatia, oleh orang-orang. Dia mengajarkan suatu ajaran palsu. Salah satu ajaran palsunya itu bahwa untuk selamat itu bukan hanya percaya pada Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 2 dikatakan katanya, tidak berguna bagi kamu, Paulus katanya. Dia disuruh disunat katanya. Sampai Paulus mengatakan tidak berguna bagi kamu itu katanya. Terus mereka juga untuk selamat, mereka harus menaati hukum Taurat. Dan hukum Taurat
gunanya untuk menuntun hidup kita supaya kita jalan lebih baik. Terus juga katanya mereka harus merayakan hari raya orang Yahudi. Di dalam Galatia 4 ayat 10. Permasalahan yang kedua adalah bahwa Paulus saat itu disebut bukan sebagai rasul yang sejati. Bahwa Rasul Paulus itu bertolak belakang dengan Rasul Petrus. Apa sih? Tujuannya itu mereka untuk memperlemah pengaruh Paulus. Di dalam Galatia 2 ayat 6 dikatakan, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itulah permasalahan jemaat Galatia. Ada juga permasalahan yang ketiga dari jemaat Galatia ini, yaitu adanya perpecahan. Ada perpecahan di antara orang-orang Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat 26 dikatakan katanya, janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi jemaat Galatia satu itu ada suatu perpecahan. Mereka ingin gali hormat, mereka ingin disanjung sama orang-orang, ingin dianggap lebih terpandang. Terus mereka mungkin antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, mereka saling beradu debat. Mereka saling menyalahkan mungkin. Bahkan mereka disebutkan saling mendengki. Dalam Galatia 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia akan beroleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saat itu jemaat Galatia terdaki di dalam golongan-golongan. Mereka saling bertentangan. Sebagai Paulus, banyaknya rintangan-rintangan ini, banyaknya halangan-halang ini membuat Paulus gentar. Sampai dia di pasal 4 ayat 11 katakan, mungkin aku melakukan ini akan percuma bagi kalian, katanya. Paulus ada ajaran sesat, dia harus meluruskan ajaran-ajaran sesat itu. Dia harus memberitahu kepada orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat itu bahwa kamu salah. Dia harus untuk orang-orang yang berdosa, dia harus bagaimana dia membimbing orang-orang berdosa ini. Terus dia banyaknya pertengkaran di antara orang Galatia ini. Dia harus menyelesaikan semuanya ini. Banyak rintangan, banyak halangan, baik dari dalam maupun dari luar, yang sepertinya membuat Paulus bisa menjadi lemah. Mungkin Paulus tidak mau lagi berbuat baik untuk jemaat ini. Paulus ini menekankan ada dua permasalahan dalam kita berbuat baik. Di dalam pasal 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang pertama, permasalahan di dalam berbuat baik yaitu jemu. Jemu dalam bahasa Inggris katanya, di dalam bahasa Inggris saya cari coba dari NIV sama di King's James, bahwa jemu dalam bahasa Inggris itu worry dan discourage. Artinya lelah, dia patah semangat. Bagaimana prosesnya? Mungkin saat kita menolong orang, kita capek. Orang yang kita beritahu itu tidak mau berubah. Orang yang diberitahu kita tahu itu tidak ada kemajuan. Sepertinya kita jadi patah semangat. Itulah poin pertama, yang permasalahan yang membuat kita
permasalahan dalam berbuat baik itu jemu. Kita lelah. Tidak ada perubahan dari orang-orang yang kita tolong. Yang kedua itu, dalam Galatia dikatakan nomor 9 ini, poin yang kedua yang membuat kita permasalahan dalam berbuat baik yaitu lemah katanya. Lemah dalam bahasa Inggris saya coba cari itu give up, lose heart, menyerah. Jadi bukan hanya lemas tapi menyerah benar. Saya tidak tahu apa lagi yang tidak lakukan. Tawar hati. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa diberbuat untuk jemaat Galatia ini. Vivi pernah dia harus menolong pasien. Dia boleh WA ke Vivi. Dia WA terus tentang penyakitnya. Setiap Vivi ngasih tahu mengasih tahu bahwa solusinya harus gini, solusinya harus, tetapi orang ini tidak lagi cuma mau dia ingin didengarkan apa yang dia sampaikan. Tapi saat Vivi mengasih tahu pasiennya untuk suruh gini, masuk UGD, tapi pasien ini tidak mau katanya. Nanti kalau saya masuk UGD saya di COVID kan. Akhirnya Vivi menyerah gitu. Dia hanya WA-nya diblok. Karena percuma ngomong sama dia. Tawar hati. Mau ngasih pendapat apapun. Mereka tidak mau menerimanya. Permasalahan dalam berbuat baik yaitu kita jemu. Atau kita lemah. Jemu itu lelah, patah semangat. Lemah itu menyerah dan tawar hati. Apa resep dari Paulus? Apa poin-poin supaya kita tidak jemu, supaya kita tidak lemah di dalam berbuat baik? Ada 3 poin yang saya mau bagikan supaya kita tidak jemu dan kita tidak lelah di dalam berbuat baik. Yang pertama yaitu dari pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat ini di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris disebutkan do not receive. Jangan tertipu. Jadi di saat kita berbuat baik, ingat, jaga pikiran kita. Jangan kita tertipu. Sesuatu yang tidak benar dianggap yang benar. Apa konsep kita dalam kita berbuat baik? Kita apa kalau berbuat baik? Kita ingin berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Betul kan? Atau kita ingin berbuat baik pada orang yang bisa membalas kebaikan kita. Kita ingin berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kepada teman kita, yang menurut pandangan kita itu layak bagi kita ditolong. Tindakan orang dipengaruhi oleh pola pikir atau konsep kita. Kalau konsep kita tidak benar, maka tindakan orang itu, tingkah laku orang itu pasti tidak akan benar. Semua orang ingin menolong pasti orang yang baik kepada kita, yang bisa membalas kebaikan kita. Menolong orang yang baik kepada kita itu bukan kebaikan, tetapi apa? Itu keharusan. Menolong orang yang tidak baik kepada kita baru itu kebaikan. Kebaikan yang tulus. Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Poin yang pertama saya bagikan, jagalah pikiran kita. Jangan kita tertipu. Kita anggap sesuatu yang tidak benar dianggap menjadi benar. Kita harus menolong semua orang. Di dalam pasal 6 ayat 10 dikatakan katanya, kita harus menolong semua orang, terlebih saudara seiman.
Di dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 30 dikatakan katanya, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, katanya apa? Apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kita harus menjaga pikiran kita. Poin yang kedua saya mau bagikan adalah supaya kita tidak jemu dan tidak lega. Ingat, kebaikan itu ada sebuah proses. Paulus di sini menggambarkan seorang petani yang menabur. Dia ada sistem tabur tuai. Di dalam 6 ayat 7b katakan, dan ayat 8 dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Allah. Dari roh itu. Paulus menggambarkan sebagai proses kebaikan ini sebagai seorang petani yang sedang menabur. Saya di rumah menanam hidroponik. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Hanya muncul sekitar 1 senti benih itu. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak tahu bahwa itu ada suatu proses, kita akan down. Percuma, mungkin ini nggak akan jadi pohon yang besar. Ini tidak akan menjadi sayuran yang bagus. Tetapi setelah ditunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sesudah 5 minggu, kita akan merasakan hasilnya. Ingat, Tuhan memberkati kita bukan karena kebaikan kita atau karena kehebatan kita, maka kita layak menerimanya. Tetapi karena Tuhan yang memilih. Ingat, kebaikan ada suatu proses. Tabur tuai. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memihutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya ini. Poin pertama, jaga pikiran kita. Yang kedua adalah kebaikan adalah sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu. Mungkin hasil itu kita bisa berupa materi. Kita akan diberikan oleh Tuhan. Kalau Vivi suka cerita ke saya, jangan takut untuk memberi. Pasti Tuhan akan berikan lebih pada kita. Dan itu terbukti gitu, bukan hanya kata-kata. Itu terbukti, setiap kita memberi, pasti Tuhan akan membalikan pada kita. Kita jangan takut. Terutama kita memberikan persembahan pada orang. Mungkin saat kita akan memberi, saya juga suka memberi hidroponik gitu ya, tanaman. Apakah nanti saya kekurangan? Kalau saya pikir, kalau saya kekurangan, saya bisa beli. Gitu. Jadi jangan takut. Pasti akan ada sistem tabur tuai. Kalau orang menabur kebaikan, orang itu akan
menuai kebaikan. Kalau orang itu menabur kejahatan, dia akan menabur kejahatan. Ingat, saat petani menabur benih, saat tanam padi tumbuh, akan ada ilalang yang tumbuh juga. Tetapi kita bisa memanen padi itu lebih banyak dibanding ilalang kalau kita tetap menjaganya itu. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan yaitu supaya kita tidak jemu dan kita tidak lekas. Ingat, proses kebaikan itu adalah suatu kesempatan dalam hidup kita. Kita tidak akan menerima itu terus-menerus. Dalam 6 ayat 10 dikatakan katanya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ingat, kebaikan yang kita tabur itu adalah suatu kesempatan dalam hidup kita. Mungkin kesempatan itu hanya satu kali dalam hidup kita, atau bisa berulang dalam hidup kita. Tidak selamanya kita bisa melakukan perbuatan baik itu. Tidak selamanya kita mampu. Dan tidak selamanya kita kuat. Selagi kita punya, mungkin kita punya materi, ayo kita berbagi. Selagi kita punya tenaga, kita berbagi pada teman-teman kita. Kita menguatkan teman kita. Kemarin ada teman saya teman saya itu dia sakit kanker. Dia sakit kanker, dia tidak untuk masuk rumah sakit pun dia harus BPJS kemudian dia sempat nunggak. Saya tidak bisa memberi, mungkin untuk penyakit kanker dia membutuhkan uang puluhan juta. Apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa memberi semuanya, tapi saya coba hubungi teman-teman SMA saya. Itu yang bisa saya lakukan. Hubungi teman-teman SMA saya, kita galang bersama teman saya, kita galang mengumpulkan uang untuk bisa memberi pada teman saya. Dan banyak orang yang terbeban. Kita bisa memberikan materi, atau kita misalnya bisa memberikan ide. Tapi kalau bisa lebih materi itu lebih baik. Dan puji Tuhan, terkumpul hampir 10 juta untuk diberikan pada teman saya itu. Tuhan memanggil kita bukan untuk kita hidup asal-asalan. Tuhan tidak memanggil kita hidup asal hidup saja. Tetapi sebuah tujuan. Itu apa? Menjadi terang bagi semua orang. Itu tujuan utama kita. Menjadi terang. Kita menjadi Injil yang hidup. Bisa menjadi kebaikan bagi sebagian orang. Ingat, kebaikan bukan untuk hanya teman-teman kita saja. Bukan untuk hanya orang-orang yang baik pada kita. Untuk semua orang. Musuh kita, siapapun Lukas katakan, kalau kita sama seperti orang dunia, apa lebihnya kita sebagai anak Tuhan? Nah, katanya, apa sih alasan bersyukur saat mempunyai kesempatan untuk berbuat baik? Coba saya cari di internet, apa sih alasan itu bersyukur saat kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik? Katanya gini, katakan, kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Iya kan? Kita tidak tahu sampai sekarang berapa umur kita. Jadi gunakan kesempatan ini yang terbaik bagi kita. Jangan sampai orang yang kita tolong itu mungkin sudah pergi ke tempat yang berbeda atau meninggal, baru kita akan berbuat baik. Katanya bermanfaat bagi semua orang. Ingat, kebaikan kita itu bermanfaat bagi semua orang. Mungkin ada satu pernyataan disebutkan, saat kita bersyukurlah saat kita dimanfaatkan ke orang. Mengapa? Karena kita masih berguna. Sekali lagi ya, bersyukurlah kalau kita masih dimanfaatkan orang. Karena apa? Karena kita masih berguna. Ya. Terus alasan bersyukur karena kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik itu membuat orang lain tersenyum dan bahagia. Ingat ya, ucapan kita pun bisa membuat orang lain bahagia. Mungkin kita bisa memberikan dorongan bagi dia, orang itu bisa bahagia. Udah merupakan suatu bahan bakar untuk dia menjalani hidup. Terus
Pembahasan keempat, kita harus bersyukur dalam berbuat baik itu karena kita akan merasa bahagia. Yang kelima, kita akan hidup lebih bermakna. Mark Twain mengatakan, kamu menyesal bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kamu tidak melakukan sesuatu. Kita menyesal bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kita tidak melakukan sesuatu. Mari kita berbuat baik. Karena berbuat baik berguna juga untuk kita. Saya tutup firman Tuhan hari ini dari ada seorang buta yang membawa lampu. Seorang buta ini membawa lampu, membawa tongkat. Dia berjalan, dia ketemu sama orang. Banyak orang berkata, aneh dia. Kok orang buta jalan bawa lampu? Kalau bawa tongkat sih oke. Tapi kalau bawa lampu buat apa? Nggak ada gunanya. Lalu orang buta ini dia berjalan terus karena dia tidak bisa melihat orang-orang. Lalu ada seorang bertanya pada dia, Bapak, katanya, kenapa Bapak bawa lampu? Kenapa bawa Bapak lampu? Padahal Bapak kan tidak bisa melihat, katanya. Karena ini si orang buta ini berkata, iya, saya memang tidak bisa melihat terang ini. Tetapi saat saya membawa lampu, orang lain bisa terang. Sekitar saya bisa terang. Sehingga orang lain itu tidak menabrak saya. Ya. Apa maksud pesan dari sini? Saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, saat kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Seperti tadi orang buta itu. Dia membawa lampu, mungkin dia tidak berguna bagi dia, tetapi berguna bagi orang lain. Supaya orang lain tidak menabrak dia. Dan akhirnya dia pun berguna bagi dia. Dia tidak terdampak orang lain. Simpulan firman Tuhan hari ini. Berbuat baik tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Berbuat baik itu mungkin sukar apabila kita menghadapi orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau menunjukkan perubahan, atau mungkin sepertinya tidak ada hasilnya. Perbuatan baik itu membutuhkan perjuangan. Perbuatan baik itu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Supaya kita tidak jemu, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak menyerah setengah jalan. Mari kita merubah pola pikir kita. Jaga pikiran kita. Jangan pola pikir yang salah. Karena apabila kita punya pikiran yang salah, kita akan menghasilkan sesuatu yang salah juga. Yang kedua yaitu bahwa ingat, kebaikan untuk menghasilkan sesuatu itu mungkin hasil itu bisa berupa materi atau mungkin juga kebahagiaan dalam kita, itu suatu proses. Proses itu tidak gampang, tidak mudah, perlu perjuangan yang berat. Tapi ingat, tabur tuai. Apa yang kita tabur, kalau kita menabur kebaikan, kita akan menabur juga kebaikan. Yang ketiga, kebaikan dalam hidup kita. Kesempatan itu tak pernah berulang untuk berbuat baik. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Karena Tuhan ingin hidup kita itu tidak asal-asalan. Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin kita menjadi Injil yang hidup. Sekian firman Tuhan ini, semoga menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini? Luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Karena Tuhan adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pembicara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, pekerjaan dan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, supaya kiranya jemaat-Mu juga boleh diberkati Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan, supaya penyebaran vaksin juga boleh terlaksana dengan baik sampai kepada pelosok-pelosok di daerah, di negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada tangan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya bagi